Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat kreator Club 387. Kembali lagi berjumpa lagi dengan saya kreator Club 387. Untuk sore hari ini saya tepatnya hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Pada sore hari ini saya berwisata religi ke wilayah Kota Magelang, yaitu tepatnya di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Gedabak, Kabupaten Magelang. Untuk tema sore hari ini saya berziarah ataupun melakukan religi ke makam Waliullah, yaitu tepatnya di Sanggrahan yang mempunyai nama lain dari Ki Cokro Joyo. Beliaulah wali sang murid dari Sunan Kalijogo yang mempunyai kisah cerita legenda beliau syiar agama Islam baik dari bumi bagian Purworejo hingga ke Malaysia, tempat peristirahatan terakhir yaitu Desa atau Kecamatan Gedabak, seperti apa makam Sunan Geseng yang berada di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Gedabak, Kabupaten Magelang tersebut. Ikuti sejak makam religi petualangan saya untuk sampai di yaknya Kreator Club 387. Yuk, kita lihat dari sebelah pintu masuk, tepatnya saya di sebelah barat kompleks Sanggrahan yang ke Sunan Geseng.
صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشان يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان. Nanti bisa saya mencari menggali informasi tentang yang Sunan Geseng yang berada di Dusun Tirto, Kecamatan Tirto, Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Grebek, Kota Magelang. Banyak dari berziarah satu persatu memasuki wilayah makam tersebut dari berbagai daerah. Antal hanan Antal aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat kreator Global 387. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berpetualang katakanlah wisata religi ke suatu tempat, yaitu di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Grebek, Kota Magelang. Dalam berpetualang saya pada sore hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021, yaitu di Pesanggerahan, tempatnya makam Eyang Sunan Geseng dengan kata lain yang mempunyai nama asli Cokronegoro, seperti itu. Cokrojoyo nggih, Pak? Cokrojoyo, mohon maaf. Cokrojoyo sendiri adalah murid dari beliau yang Sunan Kalijogo, yang dimana pada waktu itu beliau menjalani ataupun syiar agama Islam di tanah Nusantara. Awal pertemuan beliau di Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo itu tepatnya di bumi Baglen, bahwa sang Eyang Sunan Kalijogo melihat bahwa di Cokrojoyo sedang mengambil getah aren, katakanlah seperti itu. Dari pengambilan getah aren, sang Sunan Kalijogo mendengar nyanyian dari Ki Cokrojoyo, yaitu lontang lantung wong deres buntute bumbung, seperti itu. Hingga diubahlah nyanyian ataupun syair dari lontang lantung wong deres buntute bumbung seperti itu menjadi lafal yang bertujuan ya hayu ya qayyum, Pak, ya. Menjadi lafal ya hayu ya qayyum, hingga pada suatu ketika beliau sedang memasak dari getah aren tersebut, itu dalam cerita legenda menjadi sebuah emas batangan. Hingga suatu ketika Ki Cokrojoyo tersendiri mencari siapa Sunan Kalijogo tersebut, hingga hasil olahan getah yang menjadi gula aren tersebut bisa menjadi sebuah emas batangan, seperti itu. Hingga di suatu ketika ketemulah Ki Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo. Maksud dari pertemuan tersebut yaitu ingin menjadi Ki Cokrojoyo tersebut ingin menjadi murid dari Sunan Kalijogo. Ternyata Ki Cokrojoyo dianggaplah sebagai murid dengan tujuan yaitu cara Jawane kon tuhu kon ngopeni sebuah tongkat, katakanlah seperti itu. Hingga beliaulah bersedia dia akan menjadi murid Sunan Kalijogo dengan menunggu sebuah tongkat, dengan membaca ya hayu ya qayyum niku, Pak, ya hayu ya qayyum itu hingga kurang lebihnya sampai 8 tahun. Maka dari itu setelah 8 tahun bertapa ataupun menunggu dengan zikirnya ya hayu ya qayyum seperti itu, kembalilah sang guru ataupun Sunan Kalijogo ke tempat di mana sang murid pada waktu itu menunggu sebuah tongkat dari Sunan Kalijogo. Akan tetapi setelah 8 tahun kemudian berpisah,
Sang Sunan Kalijogo pun bingung mencari keberadaan sang murid di mana yang dahulunya ada di sini, ternyata tidak ada. Lantas tidak berpikir panjang, Sunan Kalijogo pun membakar sebuah hutan belantara yang dulunya dikira ada sang muridnya ada di situ. Ternyata sungguh menakjubkan bahwa beliau sang murid dari Sunan Kalijogo katakanlah Ki Cokrojoyo tersebut masih ada di situ dengan menunggu tongkat dari Sunan Kalijogo, sehingga setelah dari pembakaran itu hanya suatu pakaian yang masih utuh katakanlah begitu juga dianggaplah murid dari Sunan Kalijogo tersebut menjadi Eyang Sunan Geseng, yang beliau pada waktu itu syiar agama Islam baik dari kota Purworejo hingga ke Nusantara katakanlah, hingga pada suatu tempat terakhir beliau meninggal bersemayam di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Sementara pada sore hari ini tepat di belakang saya yaitu Pak Sinten, Pak Sohib. Beliau adalah pengurus wilayah makam Sunan Geseng di sini. Untuk lebih jelasnya bertanya-tanya tentang sejarah Eyang Sunan Geseng, nanti saya bisa mencari tentang sejarah beliau. Tidak lama-lama bisa saya mulai pertanyaan saya dengan Pak Sohib. Pak Sohib, nuwun sewu, menawi Eyang Sunan Geseng tersebut apakah benar mempunyai nama yaitu Ki Cokrojoyo? Beliaulah dulu yang katakanlah menurut alur cerita legenda di kalangan masyarakat itu Cokrojoyo ini tukang dari aren. Untuk perjalanan beliau itu kalau dari lahir ada yang bilang bahwa beliau itu keturunan asli warga Purworejo. Dalam kiprah beliau Pak Nun Sewu itu dari ketemu sang guru katakanlah Sunan Kalijogo hingga dianggaplah menjadi murid dari Sunan Kalijogo tersebut itu berkemungkinan itu pada tahun berapa? Itu sekitar tahun 1400 sekian ya, zaman Walian itu. Oh, berarti berkemungkinan pada tahun 1400 sekian. Iya. Hingga pada suatu ketika beliau hijrah atau sudah diangkat menjadi Sunan Geseng yang syiar ke bumi Nusantara, sampai beliaulah terakhir meninggal hingga menginjak tanah di Dusun Tirto. Waktu meninggal berkemungkinan tahun berapa Pak yang Sunan Geseng tersebut? 1490-an Hijriah. Hijriah. Berarti beliau waktu Masehi ya. 1490 Masehi. Oke, ternyata Eyang Ki Cokrojoyo yang lebih populer dengan nama Eyang Sunan Geseng, beliau meninggal di Dusun Tirto, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang ini. Meninggalnya pada tahun 1490 pada zaman kewalian waktu itu Pak ya. Iya. Soalnya dari petilasan baik yang ada di Purworejo katakanlah di Bumi Bagelen ataupun di Loano, itu Eyang Sunan Geseng juga meninggalkan sebuah petilasan ataupun tempat ibadah. Memang di Loano itu juga ada Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng yang sampai sekarang masih berdiri kokoh, usianya pun ratusan tahun. Yang lebih menarik dari Masjid Jami Al-Iman Sunan Geseng Loano itu terdiri dari 12 Sokorowo dan 4 Soko Guru Utama. Dan juga di atas Soko Guru Utama itu terdapat mustaka yang terbuat dari tanah liat, dan di atasnya mustaka tersebut ada sebuah tombak. Manakala pada waktu itu memang perjuangan ataupun jerih payah sang Sunan Geseng dalam syiar agama Islam itu berpetualang sampai hingga akhirnya beliau meninggalkan jejak di bumi Nusantara katakanlah di
Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Grogol, Kabupaten Magelang tersebut. Oke, mungkin sudah jelas keterangan dari saya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Sohib, meminta tentang sejarah dari yang Sunan Geseng, termasuk dalam katakanlah Wali Songo Pak nggih. Iya. Masuk Wali Songo. Termasuk wali 9 termasuk wali. Nggih, Ya, masuk Wali Songo. Wali 9 tapi tetap masuk wali. Oh, termasuk wali. Dialah yang murid Sunan Geseng, murid dari Sunan Kalijogo yang waktu itu syiar menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Tetap sampai dukung kami di channelnya Kreator Club 587 dengan cara like, komen, dan juga subscribe di channelnya Kreator Club 387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن الله